Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan menjawab salah satu komentar yang ada di website dari pada teman-teman dan kawan-kawan, di mana website itu tentang pertanyaannya bagaimana cara mencari solusi jika ada masalah salah satu di atas, misalnya S1 Standing Instruction atau sudah SPM. Nah, pertanyaan ini yang diajukan oleh salah satu teman kita, yaitu Aiwati, dan yang kedua yaitu Abdul Halid Sakaria, mengatakan dalam komentarnya, bagaimana dengan KPM yang keterangan SP2D-nya S1 tapi sudah cair dananya, sedangkan yang keterangan SP2D-nya SPM masih belum masuk rekening dananya. Oke, sebelumnya kita akan permantap dulu tentang istilah keterangan penerima bansos di DTKS. Sebelumnya, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS merupakan data di dalam yang memuat baik calon penerima bansos maupun sebagai peserta penerima bansos yang ada saat sekarang ini. Seperti apa bansos dalam pembacaan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau sering disingkat dengan DTKS. Berikut penjabarannya. Yang pertama, OPSPAN adalah online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara hanya sampai masuk ke dalam tahap aplikasi OPSPAN. Artinya, OPSPAN adalah lembaga monitoring sistem pembendaharaan negara yang ada dalam negara, terutama di lingkup Kementerian Sosial, di mana OPSPAN ini adalah pembendaharaan daripada bansos-bansos yang akan disalurkan di Indonesia, terutama bansos-bansos seperti PKH, bansos BPNT. Di dalam monitoring OPSPAN ini kita ketahui juga ada dibilang istilah gagal OPSPAN merupakan gagal masuk ke aplikasi untuk monitoring transaksi sebelum masuk ke bank himbara dikarenakan datanya bermasalah. Datanya bermasalah di sini dikarenakan nama di KK dengan KTP itu berbeda dengan buku tabungan dan kartu KKS yang ada di dalam kartu keluarga maupun KTP para penerima bansos. Yang kemudian yang ketiga yaitu S1 adalah Standing Instruction. Permasalahan ini Kemensos sudah meminta bank untuk memperbaiki data untuk mencarikan, tetapi ada perbedaan data antara bank dengan data kependudukan. S1 itu masih tetap menunggu untuk perbaikan data dari penerima bansos dikarenakan data di dalam bank himbara itu bermasalah. Jadi pada kesempatan kita kali ini yang kelima yaitu inclusion system. Selanjutnya yang kelima yaitu exclude pekerjaan. Hal ini tidak cair pada periode tersebut dikarenakan adanya data pekerjaan yang tidak sesuai dengan data kependudukan atau ada anggota rumah tangga yang terdeteksi sebagai PNS, TNI Polri maupun pensiun dan lain-lain. Jadi eksklusif pekerjaan ini juga mempengaruhi tidak cairnya bansos di dalam data penerima bansos karena adanya anggota rumah tangga di kartu keluarganya terdeteksi sebagai PNS, TNI Polri atau dalam istilahnya gaji di atas UMR. Kemudian yang keenam ada juga istilah eksklusif tidak layak daerah.
Hal ini tidak cair pada periode tersebut dikarenakan hasil dari ketidaklayakan. Artinya dari pemerintah daerah menonlayakkan daripada penerima KPM tersebut karena memang tidak layak sebagai penerima bansos. Kemudian ada exclude meninggal. Hal ini tidak cair pada periode tersebut dikarenakan terdeteksi meninggal setelah adanya pemadaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini karena penerima bansos itu sudah terdeteksi meninggal. Kemudian yang kedelapan, tidak transaksi. Tidak transaksi di sini tidak melakukan transaksi di tahap sebelumnya. Mungkin karena informasi tidak sampai sehingga dia tidak mengambil bantuannya, atau karena adanya daerah yang kena bencana banjir atau hal-hal keadaan lainnya sehingga penerima bansos tersebut tidak melakukan transaksi sehingga terdeteksi keterangan dalam data DTKS itu tidak transaksi. Kemudian yang kesembilan yaitu proses SPM. Hal ini Kementerian Sosial sudah mengeluarkan surat perintah membayar kepada Bank Himbara Pusat dan nantinya akan ada yang masuk ke SP2D sukses SPM atau tidak cair dikarenakan data berbeda. Proses SPM ini surat perintah membayar ke Himbara, Himpunan Bank Himbara ini akan disalurkan nantinya ketika sudah sukses SPM dan sudah masuk ke SP2D. Sukses itu pun ketika sudah masuk ke dalam SP2D sudah sukses tapi masih ada yang tidak cair, itu penyebabnya karena data di Himbara dengan data di kependudukannya berbeda. Kemudian yang ke-10 yaitu sukses SPM. Bank sudah sukses melaksanakan surat perintah membayar dari Kemensos. Artinya jika sukses SPM berarti bank sudah sukses melaksanakan surat perintah membayar dari Kementerian Sosial. Kemudian proses burekol, yaitu istilah yang ke-11 proses burekol. Proses pembukaan buku rekening dari Bank Himbara Pusat. Yang ke-12 tidak layak GIS. Hal ini tidak layak dari hasil SAGIS. Artinya ada kemarin aplikasi SAGIS yang tidak layak, itu diturunkan pada saat pemutakhiran data dari beberapa penerima bansos sehingga tidak layak daripada SAGIS saat pemutakhiran data. Apakah karena penerima bansos tersebut setelah dimutakhirkan datanya sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Kemudian yang ke-13 SK calon penerima bansos. Hal ini sudah masuk ke dalam SK tahap 3. Maksudnya sementara di SK-kan dari Kementerian Sosial untuk menerima bansosnya. Yang ke-14 adalah overlap SDM Kesos. Hal ini tercatat sebagai pendamping yang ada di Kementerian Sosial baik itu Tagana, TKSK, PPKH, dan Peksos. Maksudnya overlap SDM Kesos artinya ada salah satu pekerja sosial yang menerima bansos, maka Kementerian Sosial mengeluarkan istilah dengan overlap SDM Kesos karena salah satu tugas dari Kementerian Sosial tidak bisa menerima bansos sosial jika sebagai pekerja baik itu Tagana, TKSK, PKH maupun pekerja sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah keterangan. Hal ini gagal OSPAN, gagal pembukaan rekening dikarenakan data berbeda antara bank dengan Kemendagri. Keterangan hal ini terdapat jika ada keterangan data dari Kementerian Dalam Negeri dengan penerima bansos itu. Itu sama halnya tadi sebelumnya, yaitu ketika
penerima bansos itu gagal menerima bansosnya dikarenakan adanya perbedaan data, baik itu dari nama, tanggal lahir maupun keterangan wilayah domisili, sehingga penerima bansos itu gagal menerima bansos tersebut. Dengan keterangan yang ada di atas, maka kita bisa mengetahui penyebab dari para pemilik kartu keluarga sejahtera baik KKSP PNT sembako PK bantuan mereka tidak lancar atau bahkan tidak masuk dengan mengambil keterangan di atas di dalam data terpadu kesejahteraan sosial pada aplikasi SIX, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Jadi hal ini kita sudah sepakat bahwasanya ada beberapa kendala yang bisa kita ketahui. Ada 15 keterangan yang terdapat dalam data 6NG yang ada keterangan-keterangan baik itu keterangan gagal burekol, gagal ospan, sementara proses SPM, itu semua adalah salah satu keterangan-keterangan yang tercatat di dalam aplikasi DTKS. Hal ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman baik pekerja sosial maupun masyarakat yang ada untuk mengetahui tentang gagalnya menerima bantuan sosial, sehingga tidak menjadi huru-hara dan menjadi perbincangan yang ada di tengah masyarakat dikarenakan masih banyaknya para penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Hal ini adalah salah satu kewajiban daripada pekerja sosial untuk memutakhirkan data agar benar-benar penerima bantuan sosial itu benar-benar layak, sehingga kas negara untuk disalurkan kepada orang-orang yang seharusnya tidak terima itu bisa diselamatkan. Hal ini adalah salah satu sumbangsi daripada semua teman-teman baik di lapangan maupun yang ada di instansi Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Daerah, sehingga kedepannya bisa kita temukan betul-betul penerima bantuan sosial itu betul-betul membutuhkan. Dan untuk hal ini para masyarakat dimanapun berada, kita sama-sama memahami bahwa dalam penerimaan bansos ini pasti masih ada kendala, pasti ada salah satu permasalahan yang terjadi. Hal ini bisa kita sama-sama duduk sharing bersama menangani permasalahan yang ada, baik permasalahan menyangkut masalah bantuan sosial masyarakat itu dari tingkatan desa lurah, kemudian dibawa ke tingkatan kabupaten, karena hal inilah yang akan bisa menyebabkan bagaimana jalannya bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah sehingga bisa dikawal bersama-sama. Alangkah baiknya jika salah satu KPM, keluarga penerima manfaat yang sudah sejahtera, artinya kehidupan ekonominya sudah membaik, bisa dengan ikhlas memohon dengan ikhlas dan melaporkan diri mereka ke desa lurah maupun dinas sosial kabupaten kota untuk bisa mundur, sehingga keluarga yang lain bisa tercover kembali menggantikan mereka yang seharusnya betul-betul menerima bantuan sosial dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Oke, mungkin sekian dulu informasi kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata atau penjelasan yang kurang atau belum tepat menurut kawan-kawan atau teman-teman yang sempat mendengarkan video kita kali ini. Mungkin alangkah baiknya silakan berkomentar di bawah untuk bisa dijelaskan atau bisa kita sharing sama-sama menuju perbaikan-perbaikan tentang masalah bantuan sosial yang menyangkut dalam lingkup Kementerian Sosial. Oke, salam dari kami pendamping sosial PK maupun pekerja sosial dari Tagana maupun dari TKSK. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.